hal, setelah saya pulang Indonesia, ada yang ingin saya kritik. Apakah itu? Apa sih yang ingin saya kritik sekarang? Siapa sih yang ingin saya kritik sekarang? Sekali lagi, karena ini bukan endosan, boleh dong saya mengkritik. BP2MI Tangerang. Saya ingin mengkritik kalian. Satu, pelayanannya kurang ramah. Kedua, sekarang jarang ada petugas yang ada di helpdesk Jakarta. Saya coba berbicara dengan Pak Beni, tapi karena Pak Beni sangat sibuk, saya belum bertatap muka secara langsung. Tapi saya cuma ingin bilang nih, terbukti kemarin saat saya turun dari pesawat tanggal 20, ada beberapa mbaknya, bisa konfirmasi, ada beberapa mbaknya yang datang bareng sama saya karena mereka transit naik Garuda. Saya cari kalian di helpdesk, gak ada orang sama sekali. Ini pertama. Dan yang kedua, saya coba telepon Pak Firman. Pak Firman mengatakan bahwa, oke Miss, bawa teman-teman itu ke lounge. Yang selama ini setengah tahun yang lalu atau 12 bulan yang lalu, saya promosikan lounge-nya itu baik, ramah, seperti ini, seperti itu. Tapi hari ini tidak. Ini mungkin menjadi perhatian buat BP2MI ya. Sekali lagi saya bukan di endorse BP2MI, jadi saya boleh dong mengkritik sekarang. Jika kalian tidak setuju dengan saya, boleh telepon saya. BP2MI ya, yang ada di lounge. Siapapun kalian stafnya. Selama satu bulan ini, banyak sekali kritikan-kritikan yang saya dapatkan. Tapi karena saya tidak terbukti, dan saya tidak tahu. Sekali lagi, tidak terbukti, dan saya tidak tahu. Pada tanggal 20, itu ada 20 orang lebih. Mereka ingin beristirahat lounge, yang katanya kalian katakan itu adalah VIP buat para pekerja migran Indonesia. Yang kalian katakan sama semua orang, red carpet buat para pekerjaan Indonesia. Tapi kenapa saat saya telepon dan saya katakan ada 23 orang yang ingin beristirahat di tempat lounge Anda katakan tidak bisa menampung 23 orang. Terus ngapain lounge sebegitu besar itu? Buat apa? Dan kalian bilang tidak bisa menampung 23 orang. Ya, ini sangat mengagetkan sekali. Dan saya bilang apa, Mbak? Saya suruh mereka minta dijemput. Nggak ada yang jemput. Karena petugasnya nggak ada semua. Nggak ada petugasnya, cuma satu petugasnya. Nggak bisa jemput. Zaman dahulu petugasnya cuma satu. Dikunci lounge-nya dijemput. Tapi sekarang enggak. BP2MI Tangerang. Buat Anda. Siapapun kepala balainya saya nggak kenal Anda. Tapi saya ingin bilang, coba dicek pegawaimu. Saya nggak ada yang kenal. Coba dicek kata-kata saya ini. Karena waktu saya berbicara dengan kalian, saya rekam. Dan ada saksinya. Mereka mengatakan tidak bisa menerima 23 orang untuk beristirahat di lounge. Ngapain lounge begitu besar nggak bisa menampung? Hah? Saya promosiin kalian yang katanya boleh makan mie, minum roti gratis, ternyata enggak. Kalian katakan tidak bisa menampung 23 TKW yang baru datang dari Hong Kong. Ada beberapa orang yang gede rosok. Miss, gak usah lah, Miss. Gak apa-apa lah, Miss. Akhirnya cuma ada 11 atau 12 orang aja yang ke lounge. Tahu nggak Mbak nyampe lounge apa yang terjadi? Gak dihidupin AC-nya. AC-nya lounge lo gak dihidupin AC-nya. Itu pun anak-anak gak berani komplain sama saya. Wedi gak kopi, Miss. Anak-anak lo takut mau minum kopi kalian. BP2MI sekarang gak ramah lagi. Maaf ya yang di Tangerang ya. Ditutup aja Pak, lounge-nya Pak. Buat apa ada lounge? Gak dikasih AC. Setelah itu, setelah mereka komplain ke saya, saya nanya ini, yakin lounge-nya gak ada AC-nya Pak? Jadi sekali lagi nih, nggak mungkin loh Mbak nggak ada AC-nya. AC berapa itu? Masa iya sih dibenerin semuanya? Mbaknya komplain ke saya. Setelah saya komplain sama Pak Firman, katanya Pak, kenapa harus komplain sama Miss Yuni? AC-nya ada masa-masa perbaikan. Yakin masa-masa perbaikan? Ah, nggak masuk akal banget sih. Tutup aja itu lounge-nya. Jika kalian tidak bisa melayani, tutup. Nggak usah kasih kami label VVIP. Nggak usah, nggak butuh. Klesotan di bandara nggak masalah. Klesotan di bandara nggak masalah, Pak. Saya nggak butuh semua itu. Saya nggak nikmati kok lounge-nya. Kan kalian bilang itu buat pekerja migran, VIP. Apa? Nampung 23 orang aja katanya penuh. Yakin? Longso aku, Pak. Aku emosi. VIP. Label apa yang kalian berikan pada kami? Dan kepanasan jadi pengalih dewe. Ini cara kalian memperlakukan kami seperti itu. Berjuang bersama kami. Cek
stafku, Pak. Saya minta maaf sama Pak Benny Ramdhani. Kalian yang melabeli kami adalah VIP. Saya mendengarkan suara-suara sumbang tersebut, tapi nggak ada bukti, saya diam. Tapi saya pribadi membuktikan itu. Saya pribadi mendengarkan kata-kata mereka bahwa 23 orang tidak bisa menampung di lounge kalian. Yang katanya besar, megah, mewah, VIP buat kami. Apa? Saya sendiri yang nelpon staf Bapak. Saya sendiri yang ngomong dengan staf Bapak. Koreksi saya jika saya salah. Saya pulang ke Indonesia malam, saya ingin bertemu dengan Pak Benny. Tapi karena kegiatan Pak Benny yang begitu padat, ya udah nggak apa-apa. Saya nggak bisa telepon Pak Benny, nggak apa-apa. Tapi saya ungkapkan kekecewaan saya. Saya berhak dong mengungkapkan kekecewaan. Kalian yang di media-media sosial mengatakan, lounge itu buat kami. Apa? Jika lounge itu buat kami, buktikan. 1 bulan saya sabar, Pak. Nerima komplainan-komplainan dari bandara. Dan saya membuktikan sendiri. Sekelas saya. Telepon aja nggak diregani oleh menehara-hara ya, Pak. Saya nggak pengen dihargai. Tapi saya yang bawa mereka aja, mereka nggak ngajeni apa menembak, Mbak. Hah? Katanya menghargai, ya enggak lah. Mau ngomong tak, Pak. Jadi saya cuma pengen bilang, perbaiki itu launch-nya, Pak. Jangan cuma promosi aja. Launch VIP. Jangan cuma pakai nama kami aja. Katanya spesial buat kami, itu buat Bapak, stafnya Bapak duduk-duduk aja. Kami datang nggak dibukain AC, Pak. Butuh bukti. Butuh bukti, Pak. Saya nggak kuat nahan 1 bulan, Pak. Saya mendapat kritikan banyak. Miss Yuni katanya itu stafnya bagus, kok sekarang enggak sih? Miss Yuni lo dulu yang ngomong kalau bagus. Saya pulang aja diginiin Pak Benny. Apalagi yang mbak-mbak datang untul. Kayak karo pekok-pekok takok. Launch-nya PP2I mana ya? Saya yang tahu launch-nya aja nggak dihargai. Nggak boleh masuk 23 orang. Gimana sih perasaan mereka, Pak? Mereka kebayang nggak naik Garuda, tidur klesotan. Kalian bangga ya lihat TKW itu klesotan gitu. Dulu itu stafnya riwa-riwi loh golek wong. Sekarang nggak ada. Sibuk. Jika Pak Benny kurang setuju dengan kata-kata saya, boleh telepon saya. Karena aktivitasnya Pak Benny penuh total. Saya tahu itu. Bukan saya karena tidak bisa berbicara ya. Ya karena kekecewaan itu sudah 1 bulan saya tahan. Jadi ya saya minta maaf ya. Bukan saya mengkritiki siapapun. Tapi kenapa saya nggak ngkritiki Surabaya? Kenapa saya nggak ngkritiki Jawa Tengah? Bener nggak? Tapi kalau Surabaya sama Jawa Tengah juga melakukan hal yang sama, kalian komplain hal yang sama, saya akan naikkan juga kok. Jadi inilah yang saya katakan independen. Jadi walaupun saya dekat dengan BP2MI, belum tentu saya tidak mengkritik BP2MI loh. Jangan salah loh. Saya tidak bercanda.